Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore untuk Anda semuanya. Kembali bertemu dengan saya, Tur Nastiti, sebagai fasilitator di dalam kelas manajemen lintas budaya Anda. Selamat datang lagi ya di sesi video ini sebagai membantu untuk membangun pengetahuan Anda di setiap sesi pertemuan setiap topik diskusi yang akan kita diskusikan. Tapi kembali sebagai disclaimer, melihat video ini tidak berarti Anda nggak perlu datang ke kelas. Tetap perlu untuk datang ke kelas, karena di dalam kelas kita akan mendiskusikan berbagai macam ide dan juga sharing dari teman-teman Anda semuanya. Selamat datang lagi di kelas Malibu. Ketika Anda berada di dalam mendengarkan atau melihat sesi video ini, maka proses diskusi yang ada di kelas sudah memasuki tahapan diskusi di International Human Resources Management. Sebagai reminder untuk Anda, mata kuliah manajemen lintas budaya akan menggabungkan subsection pengetahuan di Organizational Behavior International, itu materi yang kita bahas sebelum ujian mid semester, dan pada saat ini sudah sesi di setelah ujian mid semester, Anda masuk di diskusi terkait dengan International Human Resources Management. Apa yang dipahami di International Human Resources Management adalah pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan aplikasi dari fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang diaplikasikan di dalam multinational company. Jadi setelah ujian tengah semester, Anda kemudian akan menapaki proses diskusi lebih lanjut terkait dengan fungsi-fungsi sumber daya manusia yang diawali dari staffing, recruiting, kemudian selecting, training and development, sampai kemudian career development, kemudian performance appraisal, sampai labor relation, compensation akan didiskusikan dan diaplikasikan di dalam multinational company, di dalam sebuah perusahaan yang memiliki headquarter dan subsidiaries yang berada di lintas batas negara. Dan di dalam diskusi International Human Resources Management, Anda dibiasakan untuk mendiskusikan karyawan dengan latar belakang asal negara mereka. Apakah dia adalah parent country nationalism, dalam arti karyawan yang berasal dari headquarter tapi ditempatkan di subsidiaries, ataukah kemudian dia adalah host country nationalism, yaitu karyawan yang berasal dari negara tempat subsidiaries berada dan ditempatkan di subsidiariesnya, di lokasi subsidiaries tersebut, ataukah dia adalah third country nationalism, yaitu karyawan dari latar belakang budaya dan negara yang berbeda yang bisa ditempatkan di headquarter ataupun subsidiaries. Dan dalam proses diskusi parent country nationalism, host country nationalism, dan juga third country nationalism, Anda akan banyak bertemu dengan istilah ekspatriat. Apa yang dipahami sebagai ekspatriat tersebut? Secara dasar, ekspatriat adalah karyawan dari negara induk, dari headquarter yang ditempatkan di subsidiaries. Jadi parent country nationalism yang ditempatkan di subsidiaries. Tapi di dalam diskusi lebih lanjut, kadang istilah ekspatriat tersebut juga digunakan untuk mendiskusikan para karyawan yang ditempatkan tidak di negara tempat dia berasal. Jadi bisa jadi ini adalah parent country nationalism yang ditempatkan di subsidiaries, bisa jadi kemudian karyawan dari subsidiaries yang ditempatkan di headquarter-nya, bisa jadi adalah karyawan dari third country yang ditempatkan di berbagai subsidiaries atau headquarter yang berlokasi di negara yang berbeda. Jadi ini pemahaman yang kompleks terkait dengan definisi ekspatriat yang kita temukan di dalam proses diskusi kita. Sorry untuk berbagai noises yang ada di sekitar saya kembali sebentar lagi. Yes,
saya sampaikan kepada keluarga yang ada di sekitar kita. Biasa ya, dinamika bekerja di dalam work from home ketika rumah dengan berbagai macam aktivitasnya. Jadi, please set your reminder bahwa pemahaman ekspatriat di sini bisa dipahami sebagai beragam rupa, tapi aspeknya adalah kita bertemu dengan seorang karyawan yang punya latar belakang negara tertentu sebagai negara asalnya, tapi dia tidak ditempatkan di perusahaan yang sesuai dengan asalnya, atau dia ditempatkan di subsidiaries atau headquarter yang berada di lokasi negara yang lain. Baik, diskusi kali ini teman-teman adalah terkait dengan how to manage this expatriate di dalam multinational company. Untuk lebih lanjutnya, saya akan share screen kepada Anda. Saya proses untuk share screen ke Anda. Yes, saya tampilkan ke Anda, kemudian saya slideshow supaya lebih memperjelas tampilan di Anda. Yuk kita diskusikan mengenai how to manage our expatriate dengan pemahaman ekspatriat yang tadi sudah kita definisikan di awal. Diskusi kali ini tentu saja terangkum di dalam berbagai diskusi yang ada di dalam buku kita ketika Anda membahas mengenai International Training and Development. Ini adalah training and development dari para ekspatriat, dan juga ketika Anda mendiskusikan mengenai international compensation, maka ini adalah international compensation yang diaplikasikan oleh pada para ekspatriat tersebut. Jadi catatan, ekspatriat adalah seorang karyawan yang tidak ditempatkan di negara asal mereka. Jadi dia misalnya adalah karyawan headquarter yang ditempatkan di subsidiaries mereka. Apa yang harus dipahami, apa yang harus dilakukan untuk bisa managing them in the right way sebagai poin diskusi kita pada kali ini. Yap, international assignment dan COMCHIP. Dalam arti ketika kita membicarakan mengenai the dynamics of expatriate, kita tidak membicarakan uang yang sedikit. Dalam arti uang banyak yang diinvestasikan di sumber daya manusia di sini. Karena kenapa? Ekspatriat itu adalah satu orang, tapi dia adalah hasil dari sebuah proses development yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga pada saat merekrut orang-orang yang selected ini sudah berbiaya, pada saat menseleksi dia juga berbiaya, pada saat melakukan development dia juga sudah berbiaya, pada saat dia ditempatkan untuk international assignment mereka dia juga berbiaya, dan pada prosesnya nanti ketika dia ditarik lagi sebagai repatriat untuk kembali ke negara intinya, itu juga berbiaya. Jadi semuanya memerlukan investasi sumber daya manusia. Aspek yang kedua, ketika kita membicarakan expatriate, aspek kegagalannya sangat tinggi. Dalam arti poin kegagalan untuk kita assigning international assignment kepada mereka itu sangat beresiko. Poin kegagalan untuk mereka tidak bisa menjalankan pekerjaan di international assignment mereka juga sangat tinggi. Dan pada akhirnya nanti ketika dia ditarik kembali setelah menyelesaikan international assignment, sedikit yang mau bertahan di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kalau proses ini tidak menjadi cycle, maka investasi sumber daya manusianya tidak akan menghasilkan produktivitas kepada perusahaan tersebut. Jadi akan useless investasi yang diperlukan. Dan di aspek yang ketiga, kenapa international assignment ini bukanlah sesuatu yang murah? Karena untuk seorang expatriate, keberhasilan mereka juga ditentukan dari support family mereka, support keluarga mereka. Oleh karena itu, meskipun yang ditugaskan satu orang, tapi support tetap harus disediakan untuk family yang dimiliki oleh orang ini. Tidak jarang ketika training disediakan untuk expatriate, maka training juga disediakan untuk keluarga yang akan mendampingi. Sehingga ketika mereka menjalankan penugasan internasional tersebut, mereka bisa berhasil. Karena apa? Karena keluarganya juga turut mensupport. Dan juga jadi catatan, seringkali keluarga adalah alasan bagi ekspatriat tersebut gagal untuk menjalankan international assignment mereka. Jadi meskipun assignment-nya di satu orang, tapi support, fasilitasi, dan dukungannya juga harus diberikan kepada semua keluarga yang akan turut mendampingi international assignment dari seorang ekspatriat tersebut. Itulah semuanya yang jadi alasan kenapa international assignment tersebut dan COMCHIP.
Sehingga ketika kita menginvestasikan sumber daya di sini, harus terpastikan bahwa investasi ini dilaksanakan dengan lancar sehingga akan menghasilkan kemanfaatan untuk perusahaan. Apa yang harus dilakukan supaya proses manajemen dari ekspatriat ini berjalan dengan lancar? Yang pertama adalah ketika akan assigning seorang ekspatriat, perusahaan harus memahami bahwa proses international assignment ini punya berbagai macam alasan. Tercatatkan di sini adalah when making international assignment, they focus on knowledge creation and global leadership development. Meskipun seringkali ketika kita mengirimkan seorang karyawan untuk ditugaskan di negara, di subsidiaries yang berada di negara lain, kita bisa pertama kali menempatkan mereka sebagai seorang problem solver. Dalam arti menjadi orang yang menghadirkan solusi dari permasalahan yang ada di subsidiaries mereka. Tapi on top of that, kita harus memahami bahwa sending this person is also so costly. Sehingga kita harus memahamkan kepada mereka bahwa problem solver adalah satu aktivitas yang harus dilakukan. Di aktivitas yang lain, orang ini juga harus bisa menjadi seorang controller. Controller dalam arti apa? Untuk controller terkait dengan connectivity yang terjadi dari headquarter menuju subsidiary. Karena orang ini adalah orang yang berasal dari headquarter. Sehingga ketika dia ditempatkan di subsidiary, orang ini harus menjadi representasi dari headquarter-nya untuk kepentingan harmonisasi dari konektivitas yang terjadi antara headquarter dan subsidiary. Ini terjadi juga, logika ini juga teraplikasikan yang sama ketika kita mencoba untuk mendefinisikan ekspatriat di dalam konteks lingkup yang lebih besar. Ketika misalnya orang dari satu subsidiary dikirimkan pada subsidiary yang lain. Maka orang ini harus menjadi controller di dalam harmonisasi connectivity di antara masing-masing subsidiaries yang ada di multinational company tersebut. Dan juga tujuan yang ketiga adalah leader of competitiveness. Ketika problemnya sudah ada solusi, ketika proses controllingnya sudah berjalan, orang ini juga harus selalu untuk mendapatkan pemahaman bahwa Anda adalah representasi seorang pemimpin yang bisa mengantarkan pada competitiveness. Kenapa ini bisa didapatkan? Karena orang ini memahami mengenai berbagai ragam mekanisme kerja yang berada di perusahaan tersebut di sisi dunia yang lain. Sehingga orang ini bisa menggunakan kekuatannya untuk memimpin subsidiaries ini untuk mencapai produktivitas dan juga keberhasilan yang lebih baik di perusahaan tersebut. Sending people for the right reason sebagai aspek pertama yang harus diperhatikan ketika kita managing better our expatriate. Kemudian yang kedua adalah orang yang dikirimkan untuk menjadi expatriate adalah sebaiknya orang yang mempunyai kekuatan cross-cultural. They assign overseas posts to people whose technical skills are matched more exceeded by their cross-cultural abilities. Jadi mereka memiliki kekuatan untuk pemahaman technicalities dari pekerjaan tersebut. Jadi catatan, bisa jadi orang ini adalah problem solver dari masalah di subsidiaries, tapi on top of that, orang ini juga harus memiliki cultural intelligence. Kenapa ini penting? Karena orang ini kemudian akan ditempatkan di wilayah yang lain, negara yang lain, sehingga dia harus punya sisi untuk mudah beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Ada berbagai macam hal, karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang expatriate, yaitu dia memiliki drive to communicate, dia sebaiknya memiliki keahlian yang terkait dengan kemauan dia untuk berkomunikasi dengan baik dengan berbagai keragaman yang dimiliki. Kemudian mereka punya broad-based sociability, dalam arti di sini adalah dia orang yang sebaiknya punya karakteristik untuk mudah bersosialisasi. Dia punya cultural flexibility juga, dalam arti mudah untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan berbagai macam perbedaan yang ada di sekitar dia. Karakteristik yang lain yang juga dicatatkan adalah cosmopolitan orientation. Jadi terbiasa untuk berada di lingkungan yang terfragmentasi dan menyesuaikan diri dengan fragmentasi keberagaman yang ada di sekitar dia. Dan karakteristik yang ketiga adalah a collaborative negotiation style.
Dalam arti ini dia tidak memiliki pemikiran untuk win-lose semata, tapi win-win, jadi kolaboratif. Ini akan meningkatkan flexibility dia untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi hanya orang yang terpilih, bukan hanya sekedar ahli terkait dengan teknikalnya, tapi semua aspek ini yang terkait dengan proses adaptasi dia dengan lingkungan baru yang dia hadapi harus terasah sebagai karakteristik yang dimiliki oleh the expatriate ini. Tips yang ketiga yang disampaikan adalah terkait dengan repatriation. Dicatatkan di sini bahwa the end expatriate assignment with a deliberate repatriation process. Mencatatkan bahwa aspek untuk mengirimkan ekspatriat itu bukan hanya sekedar aspek untuk mengirimkan mereka saja, tapi juga aspek untuk mendampingi mereka selama melaksanakan international assignment dan aspek untuk repatriation, menarik mereka kembali untuk kembali ke organisasi tempat dia berasal. Jadi catatan di sini bahwa prosesnya akan panjang ketika kita managing expatriate, bukan hanya sekedar rekrut, kemudian select, kemudian done dengan international assignment, tapi juga dalam aspek ini adalah settle, menarik mereka kembali, dan ketika ditarik kembali, orang ini bisa mengaplikasikan pengetahuan yang dia miliki dari international assignment dia untuk pengembangan perusahaan lebih lanjut, untuk aspek leadership lebih lanjut. Hal ini harus terkondisikan dengan baik, karena jadi catatan orang ini meninggalkan headquarter-nya udah sekian lama. Jadi mungkin ketika dia kembali, struktur organisasinya sudah berubah, sahabat-sahabat dia yang ada di organisasi sudah diposisikan di tempat yang baru. Jadi feeling loneliness bisa dirasakan oleh orang ini. Sehingga HR harus mendampingi proses repatriasi yang terjadi pada expatriate ini. Sehingga orang ekspatriat ini bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru yang ada di kantor awal tempat dia ditugaskan pertama atau di headquarter mereka, bisa menyesuaikan diri dan juga mengarahkan kepada pengembangan lebih lanjut berdasarkan pengetahuan yang dia dapatkan di international assignment mereka. Sedemikian banyak tips yang harus diperhatikan ketika kita akan dealing dengan the dynamics of expatriate. Betul, investasi sumber daya manusianya banyak untuk mendapatkan kemanfaatan, meminimasi kegagalan dari proses assignment untuk para expatriate yang ada di multinational company kita. Jadi, Anda berminat untuk menjadi expatriate? Kalau Anda berminat untuk menjadi expatriate, there will be a lot of money for your investment in human resources dedicated by the organization. Tapi lebih utama dari ini adalah Anda mempersiapkan diri Anda sendiri untuk memahami pengetahuan dasarnya dan bersiap untuk fleksibel dan adaptif pada beragam perbedaan yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di dalam pertemuan kita di kelas. Terima kasih. Bye-bye.